Untuk menjawab soal ini, maka kita akan jawab ya, ini soal 2 ya. Jawab. Ini adalah integral minta hingga sampai tak hingga untuk X, kemudian integral minta hingga sampai tak hingga untuk Y-nya. Di sini adalah 3XY, ya, sorry, untuk F, X, Y. Ya. Maka integral minta hingga tak hingga, integral minus tak hingga, ini 3XY dx dy. Anda tentunya masih ingat rumus integral. Kalau misalkan ada X, maka integral dari X itu sama dengan rumusnya 1 per N plus 1 X N plus 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan X berapa integralnya? X ini kan X pangkat 1, berarti X 1 plus 1, 1 per 1 plus 1. Berarti integral dari X itu adalah 1 per 2 X pangkat 2. Gitu ya. Ini rumus integralnya. Untuk langkah awal, kita integralkan dulu X-nya. Ya. Hasilnya adalah minta hingga, tak hingga. Berarti 3 dikali X pangkat 1 plus 1, 3 1 per 1. Gitu ya. Kemudian Y dx dy. Sehingga integral minta hingga tak hingga 3 per 1 tambah 1, 2 ya. 3 per 2 X pangkat 2. Y. Ya. 3 X pangkat 2 Y. Nah, kemudian kita lihat di sini X lebih besar daripada 0, kurang daripada 1 X-nya. Berarti di sini antara 0 dan 1. Y-nya itu juga sama. Y lebih besar daripada 0, kemudian kurang dari 1. Ya. Di sini X-nya sama dengan 0, kemudian X-nya sama dengan 1, kemudian X-nya ini sama dengan 0. Jadi seperti itu. Kemudian yang Y-nya itu belum kita integralkan. Ya, belum kita integralkan. Kita lanjutkan. Integral ini untuk yang Y-nya. Ya, kita masukkan untuk X1. Berarti X-nya kita masukkan ke sini. Berarti 3 per 2, 1 pangkat 2 untuk 1 dikurangi 3 per 2, 0 pangkat 2. Kemudian di sini Y, kemudian baru DY. Ya, jadi X1-nya 1 masukkan ke sini. Berarti 3 per 2 kali 1 pangkat 2 Y. Maaf, di sini Y-nya ketinggalan. Dikurangi 0 dimasukkan ke sini. 3 per 2 kali 0 pangkat 2 Y. Oke, kita lanjutkan. Di sini 0, 1. 3 per 2 kali 1 pangkat 2 berarti 3 per 2 Y. Dikurangi 3 per 2 kali 0 ya udah 0. 3 per 2 Y dy. Kita lanjutkan. Karena memang di sini ada 2 integral. Integral untuk X, kemudian baru kita masukkan untuk integral Y-nya. X sudah tuntas, sehingga hasilnya adalah 3 per 2 Y dy. Nah, sekarang kita masukkan untuk Y-nya. Ya, berarti antara kita integralkan dulu. Berapakah integral 3 per 2 Y? Ya, saya masukkan ke sini. Berarti sama dengan integral 01 3 per 2 Y dy. Berarti integral 3 per 2 itu kan 3 per 2. Y-nya itu kan pangkat 1. Berarti kan 1, 1 plus 1, Y 1 plus 1. Itu ya. Antara
0 dan 1. Kenapa 0 dan 1 sesuai dengan soal? Y lebih besar daripada 0, Y kurang dari 1. Sehingga dapat 3/2 dikali 1/2 Y pangkat 2 antara 0 dan 1. 3 kali 1, 3. Berarti 3/4 Y pangkat 2. Ya, antara 1 dan 0. Berarti kita mulai dari yang 1 dulu. Kita masukkan ke Y-nya. Berarti 3/4 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 3/4 dikali 0 pangkat 2. Ya. Sehingga hasilnya saya taruh di sini 3/4 kali 0 pangkat 2, 0. Berarti 3/4 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. Berarti hasilnya adalah 3/4. Ini kalau misalkan soalnya harus menentukan integral untuk seluruh daerahnya, untuk fungsi densitas gabungan dua variabel. Ini merupakan bagian dari joint probability. Kita kembali ke tabel ini. Di tabel ini ada yang disebut dengan total baris, yang merupakan total dari ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, dapat ini. Ya, baik untuk X maupun untuk Y. Nah, total baris dan total kolom inilah yang disebut sebagai distribusi marginal X dan Y. Ya, saya menulisnya di sini distribusi marginal X dan Y. Misalkan untuk variabel acak X, ya, variabel acak X, variabel acak X misalkan. Nah, variabel acak X di sini itu untuk 0,0. Berarti kalau misalkan F 0,0, ya. Nah, maaf, untuk variabel acak 0, ya, di sini 0, berarti ada beberapa poin. 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 2, dan X-nya 0, Y-nya 3. Ya, sehingga saya bisa tuliskan di sini 0, 0 ditambah F 0, 1 ditambah F 02 ditambah F 03. Ya. 00 jawabannya adalah 0 ditambah 01, 3/462, 02, 12/462, 03, 6/462. 6/462. Sehingga kalau ditotalkan 0 tambah 3 tambah 12 tambah 6 itu adalah 21/462. Ini untuk 0. Bagaimana untuk 1? Caranya sama. Tinggal pindahkan ke sini. Bagaimana untuk 2? Caranya sama. Ini tambah ini tambah ini tambah ini dapat 210/462. Ya, 210/462. Begitu seterusnya sampai yang terakhir, yang ketiga. Sehingga kita dapat menunjukkan, misalkan saya membaginya menjadi 2, yaitu GX dan HY. Sehingga saya bisa membuat sebuah tabulasi. Tabulasi misalkan untuk GX. Di sini X, GX. Ya. X itu ada berapa saja? X itu ada 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga saya bisa membuat tabulasi. Berapakah X? Untuk 0 totalnya adalah 21/462. 21/462. Kemudian 140/462. Kemudian
210 per 462, kemudian 84 per 462, kemudian 7 per 462. Ini untuk X. Kalau misalkan Y-nya itu saya misalkan HY, ya, sehingga kita dapat tabulasinya 0, 1, 2, 3. Jadi Y-nya itu hanya 3 ya. Nah, kita lihat untuk 0, 56 per 462. 56 per 462. Kemudian 210 per 462. Kemudian 170 per 462. Kemudian 26 per 462. Nah, ini tabulasinya. GX itu untuk variabel X, kemudian HY untuk variabel Y. Sehingga dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa distribusi marginal X dan Y, ya, jadi distribusi marginal X dan Y secara terpisah itu adalah GX. GX sama dengan sigma. Ya. Y, kemudian di sini F, X, Y, ya. Dan H, Y sama dengan sigma X. Kemudian di sininya adalah F, X, Y. Ini adalah distribusi marginal untuk diskrit. Kita kembali lagi ke diskrit dan kontinu. Lalu bagaimana untuk distribusi marginal X dan Y untuk kontinu? Ya. Tadi saya telah membahas tentang integral. Sehingga untuk yang kontinu, GX-nya adalah GX sama dengan, nah di sini integral antara minus tak hingga sampai tak hingga F X, Y dy. Gitu ya. Dan HY-nya sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga untuk F X, Y dx. Ya. Nah, ini adalah untuk kontinu. Ya. Sehingga itu bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan baik untuk diskrit maupun untuk permasalahan kontinu. Ini juga masih bagian dari joint probability. Ya, jadi kalau sekiranya ada soal yang meminta tentukan GX dan HY untuk fungsi densitas fxy 3xy, untuk x lebih besar daripada 0 kurang dari 1 dan y lebih besar daripada 0 kurang dari 1, Anda bisa menggunakan formulasi ini untuk menyelesaikan soal tersebut. Demikian pembahasan saya tentang joint probability. Silakan dicatat.